kawan-kawan menyimpulkan bahwa kajian maqasid syariah memiliki korelasi yang sangat penting dalam penggalian sumber hukum Islam yang berdasarkan kepada kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada kitab-kitab qawaid fikih dan usul fikih. Agus Hermanto menyimpulkan Ghazali dan Tufi sama-sama memiliki prinsip bahwa teori maslahat dapat dijadikan dalil hukum Islam untuk menyikapi masalah kontemporer. Walaupun keduanya sama-sama mengembangkan konsep ini dari ulama-ulama sebelumnya, khususnya Imam Malik yang pertama merintisnya. Namun, keduanya memiliki prinsip yang berbeda, konsep yang berbeda. Ghazali lebih menekankan pada kriteria dan definisi maslahat itu, baik mu'tabarah, murgah, atau mursalah. Sedangkan Tufi justru banyak mengembangkan masalah mursalah, banyak menggunakan nalar dan logika dibanding Ghazali. Namun Tufi tetap membatasi hanya pada wilayah muamalah dan adat, bukan dalam wilayah ibadah dan muqtadarah. Abbas Arfan menyimpulkan masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi 5 kriteria yang diistilahkan dengan dawabidul maslahah. Yaitu masalah tersebut haruslah termasuk dalam cakupan maqasid syariah yang 5. Masalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, masalah tidak bertentangan dengan sunnah, masalah tidak bertentangan dengan qiyas, dan kemaslahatan lain yang lebih tinggi, lebih kuat, atau lebih penting. Siti Sarah dan Nur Isyanto menemukan bahwa maqasid syariah merupakan bagian dari kaidah usuliyah, juga merupakan pendekatan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Mujtahid harus memahami maqasid syariah dalam upaya menangkap dan menafsirkan ayat-ayat ilahi. Maqasid syariah sebagai pendekatan perlu ditata ulang sesuai dengan konteks kekinian. Samsul Falah dan Arif Al-Wasi menyimpulkan konsep maqasid sudah terus-menerus mengalami proses transformasi konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, maqasid adalah bagian integral dalam kajian masalah musalah, istihsan dan qiyas dalam kajian usul fikih. Maqasid mempunyai hubungan erat bagaikan asal dan cabang jika dihubungkan dengan Al-Quran dan hadis. Jika maqasid disandingkan dengan dalil seperti ijma' qiyas masalah musalah istihsan atau dzariyah, maka maqasid merupakan spirit yang dijadikan dasar dalam menerapkan dan mengaplikasikan 5 metode ijtihad tersebut. Maqasid syariah merupakan tujuan utama dari fikih itu sendiri yang merupakan wujud interpretasi dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai masalah umat. Ali Mutaqi menyimpulkan penggalian maslahat oleh para mujtahid dapat dilakukan melalui berbagai metode ijtihad. Pada dasarnya, metode tersebut bermuara pada upaya menemukan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum, yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat 2 metode ijtihad yang dikembangkan dalam upaya menggali dan menetapkan masalah, yaitu metode ta'lili, qiyas dan istihsan, metode istislahi, masalah musalah, dan dzariyah. Baik sadu dzariyah maupun fathu dzariyah. Pembahasan mungkin langsung saja ke hubungan maqasid syariah dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam sehingga menjadi satu kewajiban bagi seorang ahli usul fikih untuk mengetahui dan mencari secara mendalam maqasid, rahasia dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dalam melakukan istinbat hukum dan ijtihad. Al-Quran adalah langkah awal dari tasyri', sumber rujukan semua kaidah usul, baik sunnah, ijma', qiyas atau dalil lain. Maqasid dan Al-Quran mempunyai hubungan yang sangat erat dan kuat, seperti hubungan antara cabang dan asal. Dan yang dengan asal ini, maka cabang menjadi kuat dan tetap. Syariah adalah Al-Quran dan Sunnah, serta hasil istinbat dari keduanya. Sedangkan maqasid adalah mengetahui tujuan dan hikmah dari Al-Quran dan Sunnah dalam tasyri'. Ini dapat dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Quran berfungsi sebagai penjelasan segala hal, termasuk di dalamnya adalah maqasid syariah itu sendiri. Pentingnya Al-Quran dalam menentukan maqasid syariah. Al-Quran merupakan asas dan pokok syariah yang menjadi sumber rujukan dalil-dalil syarak yang lain
Sehingga sangat penting untuk mencari maqasid tersebut di dalam Al-Quran. Apabila tidak dilakukan, maka akan berakibat hilangnya maqasid syariah yang umum maupun yang khusus. Bentuk dan gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan maqasid syariah bermacam-macam. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan maqasid umum syariah pada beberapa ayat. Di antaranya dengan tujuan menghilangkan kesulitan, tujuan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tujuan adil baik dalam perkataan maupun perbuatan, tujuan mencegah terjadinya kerusakan dan tindakan pengerusakan, tujuan kesepakatan dan persatuan, dan tujuan mencegah perpecahan dan pertikaian. Kedua, Al-Quran menyebutkan maqasid khusus pada sebagian hukum syariah serta menjelaskan manfaat dan faedahnya. Metode Al-Quran dalam menjelaskan dan menetapkan maqasid ada dua. Yang pertama, Al-Quran menetapkan maqasid syariah di dalam nas dengan cara menjelaskan ilat hukum. Ilat hukum dapat diketahui dengan metode masalikul illah. Al-Quran menetapkan maqasid menggunakan berbagai gaya seperti adanya perintah, larangan terhadap lawannya, memuji pelaku dan mencela lawannya, menjanjikan pahala dan hukuman terhadap pelaku. Pentingnya maqasid syariah dalam memahami Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat mutasyabih, yaitu ayat yang masih umum, global, dan belum jelas, seperti zahir, am, mujmal, dan mutlak. Untuk memahaminya harus merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam, karena di dalamnya terdapat landasan agama, kewajiban, batasan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam agama. Ketika terjadi perbedaan penafsiran terhadap ayat mutasyabih, maka yang dipilih adalah penafsiran yang sesuai dengan maqasid syariah agar tidak bertentangan dengan nas. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak tujuan syarak yang sebagian antaranya diberikan tingkatan. Ada tujuan pokok, ada tujuan turunan. Sebagian ayat juga ada yang dibatasi oleh sunnah sehingga dibutuhkan 3 tindakan. Yang pertama, menghimpun semua maqasid syariah yang terdapat dalam Al-Quran sehingga hukum dapat direalisasikan sesuai kehendak Allah. Kedua, mengetahui tingkatan maqasid agar dapat mengutamakan maqasid pokok daripada maqasid turunan. Ketiga, menggabungkan maqasid sunnah kepada maqasid Al-Quran agar pemahaman maqasid syariah menjadi sempurna. Selanjutnya hubungan maqasid dengan sunnah. Sunnah Nabi adalah sumber kedua dalam tasyri' Islam. Hubungan maqasid dengan sunnah dapat dilihat dalam 3 kategori. Yang pertama, ketika sunnah menguatkan Al-Quran, maka maqasid harus diteliti di dalam Al-Quran dan sunnah sekaligus. Bahwa sunnah merupakan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sehingga bisa dikatakan sunnah juga merupakan penjelasan maqasid dari sebagian hukum yang maksudnya tidak disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya, berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 20 diketahui maksud perkawinan adalah sakinah, mawadah, dan rahmah. Sedangkan di dalam sunnah terdapat maksud perkawinan yaitu menjaga pandangan dan kemaluan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 27 dan 8, terdapat perintah meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Kemudian di dalam sunnah dijelaskan maksudnya adalah untuk menjaga pandangan. 3. Bahwa sunnah berdiri sendiri dalam beberapa hukum yang tidak ditemukan Al-Quran. Artinya sunnah membuat hukum sendiri, sehingga sunnah berfungsi sebagai contohnya adalah sunnah tentang larangan melakukan memadu istri dengan bibi istri. Tujuannya adalah agar tidak putusnya hubungan silaturahim. Ketiga, hubungan maqasid dengan ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid umat Islam setelah dilakukan proses ijtihad. Cara penting ijtihad itu adalah mengetahui maqasid syariah karena pemahaman terhadap Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad akan tercapai dengan memahami maqasid syariah. Jadi pengetahuan tentang maqasid adalah syarat untuk melakukan ijtihad, sedangkan ijtihad merupakan syarat di dalam ijma. Ijma itu sendiri penting di dalam maqasid syariah. Sebaliknya, karena ijma merupakan sumber dalam mengetahui maqasid syariah. Ijma merupakan metode pencarian ilat yang paling penting. Maqasid yang diperoleh dengan ijma lebih kuat dibandingkan dengan maqasid yang masih diperselisihkan. Hubungan maqasid dengan qiyas. Qiyas adalah menetapkan sesuatu hukum yang belum diketahui dengan menyamakan hukumnya dengan hukum sesuatu yang telah diketahui karena adanya kesamaan ilat. Kesamaan ilat ini juga harus adanya munasabah. Disyaratkan bagi ilat itu adalah adanya munasabah. Munasabah itu sendiri harus memperhatikan adanya maqasid syariah yaitu jalbil masalih dan daf'ul mafasid.
Dengan demikian, kias tergantung kepada pengetahuan tentang maqasid syariah yang diperoleh dari ta'lil yang munasabah. Kemudian hubungan maqasid dengan dalil-dalil yang diperselisihkan. Yang pertama, maqasid dengan masalah mursalah. Masalah mursalah adalah masalah yang tidak dijelaskan secara khusus di dalam nas, baik berupa larangan maupun anjuran. Tetapi ditemukan dalil-dalil umum yang mendukung diperbolehkannya masalah tersebut. Sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak dijelaskan oleh syariat mengenai hukumnya, tetapi ditemukan adanya kesamaan atau kecocokan dengan tasyri'ul hukum, tidak ditemukan adanya mudarat dan bisa memberikan manfaat, maka perkara seperti itu disebut dengan masalah yang salah. Adapun sisi kemaslahatannya adalah bahwa di dalam penggunaannya mengandung unsur darah dan nazatul nafas. Keujian masalah-masalah berlaku apabila masalah itu benar-benar diketahui dan didasari dalil yang kuat meskipun tersamar. Jadi untuk diterimanya masalah sebagai dalil hukum, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah tersebut harus benar-benar cocok dengan maqasid syariah. Masalah yang ditetapkan berdasarkan pembahasan, penelitian, dan induksi adalah benar masalah yang hakiki, bukan berdasarkan dugaan semata. Yang kedua, masalah tersebut adalah masalah hakiki yang bersifat umum, bukan milik pribadi. Kemaslahatan diperoleh dengan penetapan hukum tersebut benar-benar bermanfaat bagi mayoritas, bukan penguasa. Ketiga, masalah tidak bertentangan dengan nas, ijma' dan qiyas, dan masalah itu berlaku dalam bidang salat muamalah. Jadi dari kriteria tersebut jelaslah bahwa masalah mempunyai hubungan yang sangat erat dan kuat dengan maqasid syariah. Sedangkan Tufi berpendapat lebih jauh ketika terjadi pertentangan, pemeliharaan masalah lebih diutamakan dari ijma', bahkan nas yang dilalahnya zanni. Hubungan maqasid dengan istisnan. Istisnan itu adalah tarjih kias kafi atas kias jali dengan didasari oleh dalil yang kuat. Atau pengecualian masalah juz'iyah dari kaidah-kaidah am dengan didasari dalil yang kuat. Istisnan menyerupakan hukum satu perkara yang tidak ada nas hukumnya dengan hikmah tasyri' perkara yang ada nas hukumnya karena adanya kesesuaian ilat. Contohnya kias anggur kepada khamar, atau keluar dari hukum eksplisit yang terkandung dalam satu dalil kepada kandungan implisit dengan dilandasi dalil yang kuat. Misalnya keluar dari nas umum kepada nas khusus, atau kias jali kepada kias kafi dengan tujuan menjaga maslahat atau menolak mudarat. Istisnan diklasifikasikan kepada 5 macam, yaitu istisnan dengan nas, istisnan dengan ijma', dengan uruf darurat, dan dengan kias. Hubungan maqasid dengan istisnan dapat dilihat dalam beberapa sisi. Yang pertama, istisnan dengan berbagai macam bentuknya mempunyai hubungan yang kuat dengan maqasid karena meninggalkan dan mengabaikan kias dengan adanya dalil yang lebih kuat darinya, baik berupa kias, ijma' maupun maslahah. Bahwa istisnan adalah meninggalkan kias kuli yang berakibat pada adanya suatu beban yang berat untuk dilakukan. Maka jelaslah di sini bahwa istisnan itu sangat sesuai dengan spirit utama maqasid syariah, yaitu menghilangkan beban. Terakhir, hubungan maqasid dengan sadu zari'ah. Zari'ah adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada larangan karena adanya kemungkinan kerusakan pada yang dilarang tersebut. Contohnya khalwat bersama lawan jenis yang bukan mahram. Itu dilarang karena dapat mengantarkan kepada zina. Sadu zari'ah adalah larangan atas sesuatu yang diperbolehkan karena bisa menyebabkan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi di sini terlihat hubungan maqasid dengan sadu zari'ah itu adalah bahwa sadu zari'ah itu sendiri merupakan salah satu spirit utama yang ada di dalam maqasid. Dan diketahui pula bahwa ketika sesuatu yang diperbolehkan itu kemudian dilarang karena adanya mafsadat yang lebih besar. Jelaslah bahwa zari'ah sangat erat dan tidak dipisahkan dengan maqasid syariah dalam posisinya sebagai sumber hukum syariah. Demikianlah uraian tentang maqasid syariah dalam hubungannya dengan dalil-dalil hukum syara, dan saya kembalikan kepada moderator untuk bisa diberikan masukan maupun titik dasarannya dari Pak Dr.
dan teman-teman semua. Saya kira demikian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Disambung aja presentasi pemakalah kedua. Udah datang belum ya? Jadi mohon maaf Pak Dokter, yang makalah kedua belum datang nampaknya. Ah iya. Nah, doko sila di masa anu sa. Dokter. Saya mulai tanggapan pertama. Yes, monggo, monggo. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita hormati yang mulia Bapak Dr. Eshuda selaku dosen pengampu dan kawan-kawan semua. Yes. Mudah-mudahan ibadah puasa kita menambah semangat untuk tetap bertambah ilmu dalam rangka meningkatkan kemampuan kita di intelektual memahami yang kajian pagi ini atau kuliah kita ini tentang makasih syariah. Ini sudah dipaparkan oleh Dinda Rahmidati yang luar biasa yang terkait dengan dalil-dalil syar'i. Dan ini memang harus kita klarifikasikan karena antara makasih syariah dengan dalil-dalil syar'i yang dikemukakan tadi memang harus kami harus kita pisahkan ya. Karena dalil syar'i itu ada yang qot'i, ada yang qot'i, ada yang tidak qot'i. Artinya di ruang mana itu harus dipisah juga di ruang mana maka syariah itu ber apa namanya yang bisa kita jangkau, apakah di dalil-dalil syar'i yang sudah jelas qot'inya atau yang jelas sudah pasti diceritakan uh, oleh Allah, maka kita apakah masih menghubungkan dengan makih syariah ya. Atau uh, hanya di dalil-dalil yang ghairu qot'i, yang tidak qot'i. Ya, seperti kan banyak para ustadz dan ulama kita ketika Allah secara qot'i mewajibkan sholat, yang 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 kemudian oleh Nabi dipraktekkan dalam fi'lun Nabi yang subuh 2 rakaat, kemudian zuhur dan asar dan seterusnya, itu tidak perlu dibahas lagi. Nah, kenapa? Apa tujuan subuh 2 rakaat? Apa tujuan atau maqasid syar'iyahnya zuhur 4 rakaat? Nah, ini para ulama itu tidak perlu dibahas lagi ya. Nah, ya enggak, hal-hal yang tidak makul, yang tidak dikenakal, kita terima sami'an wa ata'na. Nah, jadi ini di mana ruang-ruang yang bisa kita eh, mengembara dengan makasih syariah sehingga tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah kita menyampaikan ini ke masyarakat luas atau di hadapan umum ya, karena ini harus kita jelaskan juga karena tujuan ilmu itu adalah khairun nas yang memberikan fat kepada orang lain. Jadi ini ada seperti itu. Jadi nggak perlu lagi itu kenapa ya haji ke Mekah contohnya kan? Kenapa tidak di tempat lain? Apa tujuannya? Kok kok ke Mekah? Karena orang sekarang membuat eh, apa fitur-fitur yang sama di Mekah dibuat di tempatnya. Ada Ka'bah, ada Sa'i, ada apa namanya tempat yang mirip dengan Mekah. Tapi secara syar'i bahwa ibadah haji itu hanya di kota Mekah. Nah, apa makna syariah? Kalau kalau sama makna syariah tentu orang akan buat tempat yang sama sehingga ada aliran hari ini ya seperti di Sumatera Barat kalau sudah 7 kali ke mana keulakan ya sama dengan haji ya. Ini ini orang menyamakan sesuatu. Nah, ini mana-mana ini perlu kita jelaskan mana yang menjadi kajian makna syariah terhadap dalil ini. Dan apa? Ada nggak hubungan makna syariah itu dengan tempat-tempat tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu?
Sehingga bisa kita pahamkan bahwa tujuan Allah meletakkan ibadah haji di Mekah adalah semata-mata kita untuk mentaati perintah Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, seperti kata Umar bin Khattab, kenapa dia mencium Hajar Aswad padahal batu biasa hasil saya hanya mentaati Allah. Jadi dia tidak mencerna secara lebih lanjut secara akalnya. Nah, ini perlu kita bahas lagi supaya ini dapat penjelasannya lebih jelas. Barangkali itu saja kepada pemakalah dan kita semua. Lebih dan kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Dokter. Kamu silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Dokter kepada saya. Dalam hal ini, saya memang sejak dari semester yang lalu juga pernah menanyakan mengenai hal ini tentang hubungan antara maqasid syariah dengan dalil syara ini. Karena dengan berkembangnya keilmuan dari cendekiawan-cendekiawan Muslim kita di Indonesia, maka banyak sekali penemuan-penemuan atau penemuan-penemuan hukum Islam yang baru yang dibuat oleh ulama-ulama atau cendekiawan Islam kita. Dan dalam hal ini saya melihat ada juga yang prinsipnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan maqasid syariah yang dituju dalam pembentukan hukum Islam ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa maqasid syariah itu kan adanya setelah Al-Quran dan Sunnah setelah tidak ada lagi Al-Quran dan Sunnah dikeluarkan. Nah, dan banyak sekali pemahaman-pemahaman dari para ulama. Jadi bagaimana saya menanyakan di sini bagaimana pemahaman tentang maqasid syariah dan dalil syara mempengaruhi pembentukan hukum Islam di masa sekarang. Karena apakah ada batasannya gitu, batasan tentang hubungan antara maqasid syariah dengan dalil syara ini, karena kalau tidak ada batasannya maka orang akan mudah saja membuat hukum-hukum baru yang dengan gelar pendidikannya yang tinggi, membuat hukum baru, dan itu dianggap oleh orang awam adalah suatu hukum yang memang betul-betul berdasarkan hukum Islam. Mungkin itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Saya coba, Pak Dokter. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Yasir Huda, Saudari Rahmi sebagai pemakalah, Bapak Ibu, kawan-kawan seperjuangan semuanya. Menarik sekali makalah kita pada pagi hari ini terkait dengan hubungan maqasid dengan dalil-dalil hukum Islam. Jadi kalau dalam pemahaman saya, antara maqasid dan hukum Islam itu tentu memiliki hubungan yang sifatnya saling terkait. Jadi kalau disebut dia maqasid syariah, ya dia juga bagian dari hukum Islam. Disebut sebagai hukum Islam, ya tentu akan selalu terkait dengan maqasid. Nah, yang menariknya adalah ketika kita membahas maqasid secara lebih mendalam. Artinya kalau kita membahas maqasid dalam konteks apa yang dikemukakan Asy-Syatibi dengan ushul khamsah itu, hifzuddin, hifzul akal, hifzul nasal, hifzul mal, hifzul ard, ya. Jadi pada 5 aspek itu yang bisa kita pahami adalah bahwa seperti kita, kalau saya menganalogikannya Bapak Ibu dengan menggunakan analogi durian gitu ya. Semua kita tentu pernah makan durian. Nah, maka kalau kita melihat maqasid itu hanya sebatas kulit di luarnya saja,
atau hukum Islam itu hanya bagian kulit luarnya saja, maka tentu ada lapisan-lapisan yang lebih dalam gitu. Artinya ada bagian yang sifatnya kalau kita sebut lapisan yang antara bagian kulit dan bagian dalam. Nah, sedangkan bagian tengah ini barangkali kita sering ungkap dengan hal-hal yang sifatnya i'tiqadiyah atau yang terkait dengan wilayah-wilayah keimanan. Sedangkan yang paling dalam itu ya istilahnya durian itu sendiri, cita rasa durian yang lezat itu kan sesuatu yang kita makan gitu kan. Maka saya memahami syariat itu ya seperti itu, ada sebuah keutuhan. Jadi tidak membahas hanya bagian-bagian ketika diceritakan tentang maqasid syariah sebagai bagian hukum Islam, ya maka kita akan tetap berada di wilayah kajian-kajian yang sifatnya teoritis ya, sebagaimana yang para ulama usul telah hasilkan untuk kita ya sebagai warisan keilmuan. Maka saya sepakat tadi dengan apa yang diungkapkan oleh Kanda Nursal, Pak Ketua kita, bahwa beliau mengumpamakan tentang bagaimana ada ibadah haji di mana di situ umat Islam disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Secara logika jelas gitu. Apa sih pentingnya kita mencium Hajar Aswad gitu. Nah, tentunya ada hal-hal yang sifatnya intrinsik yang lebih mendalam. Cuma memang kita terkadang khawatir ini jangan sampai masuk ranah keilmuan lain gitu. Tetapi tidak apa-apa. Artinya kita bahasakanlah bahwa tujuan dari maqasid syariah itu adalah sesuatu yang sifatnya melampaui dari hal yang sifatnya kita sebutlah bagian luar tadi ya, dari durian tadi, bagian kulit saja. Ada isi yang harus kita temukan juga. Nah, inilah yang saya sebut bahwa hubungan antara maqasid dan hukum Islam itu sesuatu yang saling meliputi lagi. Nah, jadi barangkali saya menguatkan apa yang disampaikan Kanda Nursal tadi, kita juga harus masuk ke bagian-bagian yang sifatnya intrinsik sehingga hukum Islam itu benar-benar utuh gitu, tidak hanya dibahas dalam hal-hal yang sifatnya teoritis saja gitu, atau bagian-bagian luarnya saja. Mungkin itu aja sebagai taman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab aja dulu Rahmi, nanti kamu lupa. Karena pertanyaan ini mendasar pertanyaannya dari 3 penanya ini. Ya, kamu respon aja. Terima kasih Pak Dokter. Saya akan coba menjawab. Pertanyaan dari Danursal, apakah maqasid syariah masih diperlukan dalam dalil taklif? Apakah tujuannya subuh 2 rakaat di mana ruang bisa mengelaborasi maqasid syariah? Haji ke Mekah itu apa tujuannya? Mungkin yang pertama kali perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara sebab dengan tujuan. Ketika kita mengajukan pertanyaan kenapa itu berarti menanyakan sebab. Sebab berarti adalah sesuatu yang telah terjadi. Berbeda dengan ketika kita bertanya tentang tujuan. Tujuan itu sesuatu yang hendak dituju di masa depan, sebuah visi atau sebuah visi yang merupakan situasi ideal yang diinginkan gitu. Itulah maqasid itu. Jadi maqasid itu adalah tujuan pensyariatan tujuan syariat Islam itu sendiri. Tujuan syariat Islam itu sendiri sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas. Tujuannya itu adalah syariat Islam itu adalah untuk memberikan rahmat kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan dari syariat Islam itu adalah memberikan rahmat bagi sekalian alam. Jadi tidak hanya pada umat Islam, tidak hanya pada manusia, tapi juga sekalian alam. Itu yang pertama mengenai Danursal itu, karena pertanyaannya meskipun tujuannya itu pertanyaannya itu apakah masih diperlukan maqasid syariah itu apakah masih diperlukan dalam dalil-dalil KI, maka saya berpendapat bahwa
Maqasid syariah itu adalah tujuan ideal atau situasi ideal yang ingin dicapai oleh sebuah syariat. Dan maqasid syariah itu diinduksi dari berbagai dalil yang mendukung terhadap adanya sebuah tujuan syariah tersebut. Oleh sebab itu, maqasid syariah itu masih diperlukan sampai kapanpun, karena itu adalah situasi ideal yang diinginkan oleh Allah terhadap umat manusia dan alam secara keseluruhan. Maqasid syariah Syatibi sendiri merupakan respon terhadap situasi sosial pada zamannya. Ketika seseorang ulama pada hari itu lebih banyak menjadi ulama-ulama yang apologism, memberikan tidak lagi kukuh memegang agamanya, tetapi menjadi ulama-ulama pesanan para penguasa. Gitu. Jadi itulah yang salah satu diantaranya yang melatar belakangi maqasid syariah Syatibi itu sendiri. Dan saya berpikir bahwa maqasid syariah ini harus selalu kita lihat ulang, harus selalu kita baca terus dan kita pahami dengan membaca Al-Quran, supaya persoalan-persoalan baru yang kita hadapi, yang selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi kondisi sekarang, itu bisa kita selesaikan, khususnya kalau di bidang hukum Islam, tentu kita bisa menetapkan hukum yang bisa memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Dan apa tujuan subuh itu 2 rakaat? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu dibutuhkan penelitian. Kita tentu perlu melihat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang salat subuh. Salat subuh, kalau dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah ingat, subuh itu tidak dibunyikan di dalam Al-Quran itu dengan kata-kata salat subuh, tetapi wa Quran al-fajri. Kenapa salat subuh itu 2 rakaat? Karena salat subuh itu memang saatnya untuk membaca Al-Quran lebih panjang, karena istilahnya wa Quran al-fajri. Jadi pada saat fajar itu bacaan Al-Qurannya diperpanjang di dalam salat subuh. Dan untuk mengetahui apa tujuan yang selanjutnya memang dibutuhkan penelitian terhadap ayat-ayat maupun terhadap hadis-hadis yang bicarakan tentang salat subuh. Kemudian haji ke Mekah itu apa tujuannya itu? Saya lupa lagi nih dengan ayatnya. Tetapi kalau nggak salah itu adalah untuk menunjukkan syiar Islam. Wa azin finnasi bil haji ya'tu karijalan katsira. Saya lupa ujungnya. Tapi perlu penelitian terhadap Al-Quran. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada sebuah tujuan. Bisa jadi dengan lam ta'lil atau ya semacam itu, dan itu bisa kita pahami maksudnya haji ke Mekah itu apa itu. Kemudian haji mau dipindahkan ke daerah lain, tentu hal tersebut tidak ada kaitannya dengan maqasid syariah kalau kita hubungkan dengan yang tadi, karena haji adalah merupakan masalah ibadah. Masalah ibadah itu tidak masuk dalam ranah ijtihad. Haji sebagai ibadah, kita hanya ikut bagaimana Nabi melaksanakan haji. Tetapi apa tujuan ideal yang diharapkan oleh sebuah haji itu yang harus menjadi tantangan bagi kita, gitu. Tantangan bagi umat Islam, bagaimana haji yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia yang berkumpul di Mekah tersebut dapat membawa kepada situasi ideal di masa yang akan datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia seluruhnya. Jadi berbeda pemahaman berbeda antara sebab dengan tujuan. Sebab itu berbicara tentang kenapa itu ditetapkan demikian, tapi tujuan adalah situasi ideal yang diharapkan atau sebuah visi dari syariat Islam itu sendiri. Barangkali itu untuk menjawab pertanyaan dan Ustaz dan bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian bagaimana batasan maqasid syariah mempengaruhi penetapan hukum baru.
Maqasid syariah itu sebenarnya intisari dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad itu sendiri. Allah menetapkan sebuah hukum, pasti Allah mempunyai tujuan di dalamnya. Allah mempunyai sebuah visi yang jauh ke depan. Gitu. Ketika kita memahami teks ayat secara tekstual tanpa memahami maqasid syariah, maka apa yang diinginkan oleh Allah itu tentu tidak akan tercapai. Contohnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita melaksanakan salat, kemudian ternyata setelah melaksanakan salat kita masih juga terjatuh kepada perbuatan keji dan munkar. Itu artinya tujuan Allah memerintahkan salat itu tidak tercapai. Jadi salat secara mekanis saja tanpa ada keterlibatan spiritual di dalamnya tentu tidak sesuai dengan tujuan syariat. Itu salah satu contoh yang menunjukkan bahwa maqasid syariah itu sangat penting dalam mencapai situasi ideal di masa yang akan datang yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah sendiri sebagai syariah. Dan yang dikhawatirkan oleh Ni'mah tadi, apakah maqasid syariah itu dapat mengubah hukum sesuai dengan keinginan seseorang ulama. Ya itu yang dikhawatirkan apabila menggunakan maqasid syariah akan membuat seorang bisa saja mengubah-ubah hukum. Saya berpikir bahwa maqasid syariah itu justru adalah sesuatu intisari dari hukum dan itu akan membuat hukum itu sangat fleksibel sehingga tujuan dari syariat Islam itu di dalam sebagai rahmat bagi sekalian alam itu dapat tercapai. Jadi Islam itu tidak hanya jayanya di masa lalu, tapi kita perlu jaya sampai ke akhirat kelak dengan menggunakan maqasid syariah ini di dalam berbagai bidang. Tidak hanya di bidang hukum Islam, tetapi juga di bidang pendidikan, di bidang penelitian, bahkan di bidang seluruh bidang kehidupan. Seperti halnya di masa Nabi, bahwa Islam itu tidak hanya Islam di masa Nabi itu tidak hanya persoalan agama, tetapi seluruh persoalan umat, tidak hanya umat Islam, tapi juga seluruh orang yang berada di Madinah itu juga diatur oleh Islam. Itu untuk menjawab pertanyaan Nima tadi. Kemudian tanggapan dari media, saya sepakat bahwa maqasid syariah itu adalah unsur intrinsik dari sebuah hukum atau dari syariah itu sendiri. Karena dengan adanya unsur intrinsik yang kita induksi ini, itu menjadi sebuah huruf yang bisa menjiwai seluruh tindakan dan aturan-aturan maupun keputusan yang kita keluarkan. Gitu. Itu akan membuat fleksibelnya hukum Islam dan hukum Islam itu bisa berlaku sampai akhir zaman sesuai dengan yang sesuai dengan yang dinyatakan dalam Islam bahwa Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam, bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir, kitab terakhir. Tidak ada lagi wahyu setelah itu. Jadi Al-Quran itu memang berlaku untuk sepanjang zaman dan dengan mengambil sisi intrinsiknya, yaitu maqasid syariah sebagai sisi ideal di masa depan yang diinginkan oleh syariat itu adalah sesuatu hal yang sangat urgen untuk fleksibilitasnya Islam di masa sekarang dan yang akan datang maupun untuk seluruh dunia. Saya kira itu untuk jawaban sederhana dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk memberikan tanggapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mi, saya kira beberapa hal yang paling penting itu dari sini ya, dari makalah kamu sampai. Saya suka dengan statement kamu itu, Rahmi, bahwa maqasid syariah ini kamu katakan the way of thinking to actualize Islamic law. Itu ya kamu katakan ya, untuk mengaktualisasikan hukum Islam. Saya kira itu statement kunci dari kamu tuh, dan pernyataanmu itu butuh contoh-contoh gitu. Seperti disampaikan oleh Nursal, apakah seluruh bidang hukum Islam itu bisa diaktualisasikan?
Misalkan Nursal keberatan, tanda kutip lah keberatan, atau media juga keberatan soal in which area Islamic law is to be actualized. Itu pertanyaan paling penting. Di bidang apa saja hukum Islam itu memerlukan aktualisasi, kan gitu. Saya kira kalau ketika Nursal kuliah dulu ada buku dari salah satu perdebatan tentang reaktualisasi hukum Islam. Iya, iya. 80-an 90-an. Itu Iya. betul-betul jadi public debate di Indonesia gitu. Jadi itu salah satu kunci dari what you say on your paper. Makanya muncul. Lalu melihat cerita ini kan harus kita lihat cerita-cerita yang lain. Keberatan orang itu, kenapa ada orang keberatan dengan orang mengkiblah-kiblah seperti kata membagi-bagi ini dalil syara, ini qat'i, Anda tidak qat'i. Apakah hal yang qat'i juga bisa reaktualisasi atau mengaktualisasikan? Kan gitu pertanyaan-pertanyaannya ya. Maka dia sebenarnya Iya. karena kamu Rahmi sangat abstrak, memerlukan contoh-contoh yang konkret gitu. Kita berdiskusikan, tapi untuk mendiskusikan ini, kalau saya fikuli makam wa maqal gitu ya. Kita nggak bisa ngomongin begini itu ke seluruh umat seperti dikhawatirkan oleh Nursal. Kita sebagai akademisi ngomongnya di level akademisi, jangan dibawa ke ceramah masjid. Sorry mengatakannya ya. Iya, iya, iya. Ya, Pak Gus Fahmi, jangan dibawa Iko menjadi Mas Haji. Heboh nanti Iya. ribut nanti Nonton jemaah. pusing gitu loh. Tetapi kita Ribut ya. akademisi harus mendiskusikan lebih dalam gitu. Seperti disampaikan oleh media, hukum Islam itu layers-layersnya, ada layers pembukaan, ada layers tengah, ada layers dalam, ada yang dalam, ada dalam sekali. Nah, oleh saya, intelektual itu dia bebas berpikir apa saja gitu. Tetapi hati-hati, jangan sampai dibawa Azizah menjadi topik ceramah di masjid. Enggak level gitu. Emang sih contoh Buya Gus Fahmi, salah seorang dosen fakultas dakwah. Kan ada di dalam Al-Quran pertanyaan, kenapa kamu masuk neraka sakar gitu ya? Nah, dia menurut saya nggak terlalu mengerti. Itu dialog di neraka apa di surga? Dialog itu terjadi. Betul, Aris. Dialog neraka. itu di neraka apa surga? Di Nah, neraka. kalau nggak ngerti bahasa Arab dengan baik, dia akan mengatakan dialog di neraka. Kesimpulannya kalau di neraka, lo kalau begitu surga itu tidak panas. Lo bisa ngobrol kok gitu. Coba Anda terbakar tanganmu, masih bisa ngobrol nggak? Enggak. Nggak bisa. Nah, Oh itu iya, iya. dialog terjadinya tidak lagi sedang di neraka. Nah, Bapak ini dia anggap nggak panas neraka itu karena orang masih bisa dialog. Sisa Kenapa? ngobrol. Sakar? Oh, karena aku nggak sholat. Lo berarti sedang di neraka gitu loh. Kalau begitu neraka itu nggak panas. Ribut orang Buya, akhirnya Buya aku nggak dibawa jadi ramah lah. Gitu loh. Itu betul gitu kan, dia mikirnya neraka itu panas enggak sih gitu. Lalu ada muncul orang-orang tertentu misalkan, aku ntar enakan masuk neraka. Kenapa? Di sana para artis cantik-cantik. Come on, gitu. Jadi oleh saya wilayah diskusi intelektualitas itu jangan dicampurkan dengan wilayah diskusi Publik. awam gitu. Nah, awamnya. Publik. Kan mengkategorisasikan orang ada awam, ada khas, khawas bil khawas gitu. Jadi oleh saya wilayah ini kita diskusi ngomong apa aja boleh, menurut saya Aziza. Mengatakan bahwa itu nggak relevan menurut saya boleh. Tapi tolong area of discussion-nya betul-betul kita batasi untuk kita renungkan. Oh ini aku ngomongnya begini, oh begini gitu. Agree, Pak. Itu beberapa hal ya. Nah, apa sih tantangan di meskipun Rahmi mengatakan mengaktualisasikan hukum Islam gitu. Nah, perdebatan itu dulu waktu saya kuliah dengan Fahmi sama Dewi juga, Mbak Dewi juga, tentang cara orang memahami hukum Islam. Masih ingat nggak? Ada yang literal, ada yang non literal. Bagi literal itu problem mereka Maqasidus Syariah ini. Problem. Gitu. Karena mereka hanya melihat teks. Bukan seperti katakan media itu di dalam teks. Kita ambil contoh misalkan ya, enteng. Nah ini mungkin nanti kalau kamu bersering banyak ambil contoh biar lebih enak gitu. Misalkan di dalam
dulu waktu saya kuliah sama Dwi sama Gus Fahmi menyarankan membaca buku Speaking in God's Name. Banyak hal-hal yang aktualisasi itu terkait dengan hak-hak perempuan. Banyak sekali itu. Kita ambil contoh misalkan ya, yang kalau kategorisasi Nursal itu tuh soal talak apa namanya masa idah yang 3 kali quru. Wal Ya, mutalaqati yatarabasni anfusihinna diambusi satu quru. salah sakuru. Itu kan pada perdebatan awal Aziza, itu kan hanya berapa lama, apakah quru itu artinya menstruasi atau artinya suci? Kan di situ perdebatan awal ya. Yang itu masih bisa kita temukan sampai sekarang di dalam kitab fikih. Tetapi sekarang perdebatan itu lebih dari itu. Artinya kan masa salah satu quru itu si suami harus memberikan nafkah juga selama salah satu quru. Ya enggak Lutfi? Ya kan? Iya kan? Ya, berikan Sekarang mut'ah juga. sekarang coba gitu. Ada keputusan di pengadilan agama sepanjang perempuan itu tuh belum nikah, kita harus memberikan nafkahnya. Dipotong seperti itu dari gaji nak Nursal. Ya, sepertiga gajinya ada. Terserah dari diterapkan apa enggak, nah, kalau Lutfi ya. Saya enggak tahu Lutfi Hmm, pernah menghukum pegawai negeri yang bercerai enggak. Afrizal juga galak-galak mah. hmm. Sekarang Langsung regulasi sekarang langsung auto debit. atau debit. Loh, udah Ya. jauh kan bedanya dari salah satu quru Hmm. Nidaul Husni. Waktu itu suami itu hanya berkewajiban memberikan selama salah satu quru. Kalau ikut enggak salah satu quru, ledo. Nah, kita harus bisa memahami lawmakers ini, pembuat hukum ini di Mahkamah Agung, kok kepikir mereka mengharuskan si suami memberi nafkah tetap sampai si perempuan itu nikah. Itu kan udah jauh dari debat awal pada masa awal gitu. Kenapa? Ini balik ke definisinya itu tuh, maqasidus syariah itu apa gitu. Apa maksud Tuhan memberi tenggat waktu salah satu quru? Kalau dulu Afrizal awak jo fikih munakahat tuh tetap menentukan masa berapa lama. Kan itu yang kita sekarang itu sampai misalkan saya kira dulu saya pernah sounding ya Mbak Dewi ya. Kenapa salah satu quru? Ada salah satu temuan ilmuwan mengatakan bahwa 3 kali suci atau 3 haid itu adalah masa DNA laki-laki itu masih bertahan di dalam rahim perempuan. Ketika sudah habis masa 3 kali quru itu, maka DNA itu kan habis. Sesudah bercinta maksud saya, maka DNA itu akan bertahan di dalam gitu, di dalam uh, tubuh perempuan. Ada Itu jejak kan lama nih, maksudnya jejak. ya. Sesudah bercinta, lalu DNA sama lah sebenarnya ya. Kalau Anda sekarang kayak Nur Hema sedang di kampus, berapa lama DNA-mu bertahan di kampus? Itu bisa dilacak beberapa hari, 3 hari. Maka ketika misalkan terjadi pembunuhan, anjing bisa melacak DNA-mu, Hema, kemana aja kamu bisa pergi. Karena kita Ya. ibaratkan kendaraan meninggalkan asap. Kemana kita pergi meninggalkan asap ya Mbak Dewi ya? Ya kan? Maka bisa dilacak gitu. Anjing itu bisa mengendus. Kita aja nggak bisa mengendus. Nah, itu kan temuan lain gitu. Atau temuan lain misalkan kalau ini maksudnya apa maksud Tuhan? Salah satu quru. Ada kalau kita diskusi di fikih Abrizal, itu memberikan tenggat waktu terhadap laki-laki mau rujuk apa enggak rujuk. Tapi misalkan pasti kami tidak rujuk lah untuk aku nonyo salah satu quru. Pasti. Nan laki padusi lah menunggu lo calonan baru, nan laki-laki lah menunggu lo calon padusi. Untuk adik kami itu. Ini realitas kehidupan modern kan, awak pasti bercerai. Untuk aman nunggu-nunggu 3 bulan. Atau yang lebih awal dari awal tahun 70-an, laki-laki pun harus menunggu salah satu quru. Ya Nafriza, enggak bisa awak langsung talak ini besok awak kawin do kan. Nah, itu kan perdebatan salah satu contohnya perdebatan itu masa awal-awal sampai sekarang tuh berkembang gitu. Berkembang. Contoh yang lain Nursal soal sholat. Di kita mungkin tidak terlalu problem, Lutfi. Karena kita tidak ekstrim perbedaan waktu. Kayak sekarang paling lama itu paling kita jam 6 sampai jam 7, 6.30 maghribnya gitu. Tidak terlalu ekstrim. Bayangkan di daerah ekstrim, Nursal, seperti saya tinggal di Belanda.
Dulu saya udah cerita nih sama Mbak Dini sama Gus Fahmi. Apalagi lebih ke Iceland ke atas, seperti sekarang tuh musim dingin, tidak ada siang. Coba caranya sholat, sementara waktu sholat ditentukan oleh Aziza, waktu sholat 5 kali ditentukan oleh posisi bumi terhadap matahari atau terhadap bulan, terhadap matahari. Safar merah, fajar, zuhur setengah itu, asar, maghrib itu adalah ketika sunset sampai hilangnya safak merah. Tidak ada safak merah. Malam seluruh 24 jam. Terus piye? Terus gimana? Atau awal puasa sekarang kawan-kawan di North, di Iceland atas, siangnya itu paling sunnya itu matahari terbitnya itu jam 11 dan jam 2 udah terbenam. Jadi 3 jam kami puasanya gitu. Adil tuh. Kalau di kita media, it's not Iya. problem. Soal itu, sholat aja nggak. Nah, ini kan qot'i lah, gitu loh. Nah, ketika dibawa atau misalkan suatu hari nanti salah seorang anak kita itu menjadi angkasawan. Siang malam itu kan hanya ada di bumi. Ketika ke atas nggak ada, siang aja. Benar. Berarti nggak ada kewajiban sholat. That's the question. Berarti nggak ada kewajiban sholat. Sama aja dengan haji misalkan. Tentang istita'ah. Lihat evolusi pemikiran tentang istita'ah. Yang media di Kanwil pasti tahu tuh bagaimana mendiskusikan istita'ah itu. Dan bandingkan regulasi haji di Malaysia dan Indonesia. Indonesia sangat lambat perkembangan fikih hajinya. Karena tadi itu Lutfi, orang Indonesia kok sangat cenderung konservatif di dalam memahami nas apa yang dikatakan oleh kalian dalailus syariah atau adillatus syariah. Lebih cenderung kita teks nggak mau kedalamannya kayak media bilang itu. Pergi ke lebih dalam sedikit. Kita terikat gitu. Simpel harian misalkan biasanya Buya Gus Fahmi memakai jenggot itu kan berdasarkan hadis kata dia. Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa laki-laki identitasnya itu pakai jenggot. Makanya Pak Gus Fahmi pakai. Loh, Lutfi nggak pakai. Atau Ibnu Amin nggak pakai jenggot. Atau ada dikit. Kenapa dipakai juga dikit mengikuti hadis? Apa maksud Nabi menyatakan itu? Kan gitu ceritanya. Maka kawan-kawan yang cenderung literal, dia akan mengambil teks nas hadis atau dalil ahkam atau masadirul ahkam teksnya. Tidak ke dalam. Sementara pendekatan maqasidus syariah itu dia cenderung tidak ngambil teksnya tapi ngambil kedalamannya. Itu satu catatan penting. Catatan penting kedua, maslahah itu one place to another place is different, one time to another time is different. Maslahat itu dari waktu ke waktu berbeda-beda. Bisa berbeda lah, bisa berbeda. Waktu-waktu, tempat-tempat itu berbeda-beda. Maslahah. Contoh saya kira masa Nabi Nak Nursal, perempuan ini tidak boleh safar kalau tidak disertai oleh mahram dan muhrim. Mahram. Ya. Ya. Ini Pak, masih sobat banyak kok Pak. Oh, nggak ada mahramnya. Disunjung Belum pakai supir bertentangan aja dengan hadis. Kalau Nabi. sekarang tidak lagi Pak Dokter, karena sudah pakai pesawat, pakai bus, orang rame. Nah, Kalau pertanyaannya zaman gini loh, Ibu Aneka. Apa maksud Nabi menyatakan itu ketika itu? menjaga kemaslahatan bagi perempuan itu, karena maslahat di itu yang zaman berganti. di Maslahat zaman itu Nabi berganti, itu Mbak. pakai onta di padang pasir sepi, Amanan. sehingga mengancam keselamatan si perempuan, karena perempuan itu cenderung dalam tanda petik lemah. Itu Kalau contohnya sekarang bahwa kemaslahatan itu berbeda one time to another time. Nah, Berarti Prof, kawan-kawan yang literal. Setuju. Si istri itu tidak boleh safar kalau tidak disertai oleh suaminya. Ada dosen UIN sampai ke istri kau maja di dekat pintu aja laki kau. Alasan hadis Nabi. Ada dosen psikologi lah itu. Karena memang clear Dikawal. hadisnya gitu. Tidak boleh Kawal pergi terus. tanpa izin suami atau beserta suami. Nyokawani duit maja di lokal. Istrinya itu mengajar di kelas, suaminya berdiri di depan pintu.
Kataan Nggak suami saya. konsentrasi jadinya sama Bapak. Ya pokoknya gitu loh, maksud saya tuh gini loh, ada orang yang memahami nas Al-Quran itu literal. Ini tantangan dari kelompok-kelompok yang berpikiran maka dengan pendekatan maqasidus syariah. Pendekatannya berbeda. Seperti Maka awal akan puasa masih melihat bulan, puasa ini ya melihat itu bulan langsung. bagian dari pertarungan. Maksud saya tuh gini loh, Hmm. terjadi ketegangan. Cara orang berpikir literal dengan cara orang berpikir non literal. Yang non literal itu antara lain dengan menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Nah, bisa kita lihat tuh ada yang sangat bebas dengan menggunakan maqasidus syariah, ada yang seperti yang dikhawatirkan Anda itu, oh soal ibadah jangan dong, gitu. Soal muamalah aja atau soal non ibadah aja. Ada yang membatasi seperti itu. Tetapi terkadang realitas kehidupan akibatnya itu gini loh. Masyarakat muslim itu berwarna-warni. Saya sukanya nih. Jadi Pak Gus Fahmi tahu sikap saya. Kita bermanfaat juga harus ada kelompok literal. Iya. Ada manfaatnya. Kita juga harus belajar juga dengan kelompok yang non literal. Supaya Islam itu dinamis begini dia. Segitu. Bayangkan kalau literal aja, Babahayo. Tapi bayangkan juga kalau kita mayoritas berada pada kelompok non literal. Bisa lepas kontrol, contoh lepas kontrolnya gini tentang poligami. Nah, tentang Tukar istri poligami. kemarin. Hah? Tukar istri kemarin kajiannya. Ya, Gus Samsudin. memiliki istri lebih dari satu. Itu contoh. Contohnya. Itu maksud Tuhan apa? Itu pertanyaan lagi. Apa maksud Tuhan menyuruh kita laki-laki ini langsung 2, 3, 4 kalau nggak sanggup? Nah, cara Alhamdulillah. literalnya itu Lutfi, 2 dulu, jangan langsung 1. 2, 3, 4. Kalau kamu nggak sanggup, kalau kamu takut 1, lah kita langsung 1 kok. Lalu carinya itu caranya mestinya seperti ya namanya yang Naksabandi kok. Lah salah, Wak. Naksabandi. Lah salah, Wak. Langsung 4. Dia langsung 4. Ya, lah Dari salah. 2 ya. Langsung 4. Nggak lagi 2 loh, langsung sampai. Bahur Jamil BP 87 4. 2, 3, 4. Habis sekarang dia 1. Lah Dulu dikurangi saya yo. tanya. Oh, tertib tuh. Litartibinya begitu. Jadi litartibinya 2, 3, 4. Saya tidak sanggup 4. Sekarang 1. Nah, Udo dari mana udah tahu bahasa Udo nggak sanggup? Alun dicebol ya. Perintah Tuhan itu Ibnu Amin secara literal 2 dulu. 3, 4 kalau kamu takut 1. Nah, sekarang kok Amin langsung 1? Kan belum dicoba. Karena konteks adil itu dipahami secara logika. Karena dia literal. Iya. Tuhan itu kan mengatakan 2, 3, 4. Kalau kamu takut 1. Lalu soal jumlah gitu. Lalu soal perempuan. Apa perempuan itu tuh nggak boleh juga melakukan poliandri? Kan ada juga pikiran seperti itu. Kenapa nggak boleh? Coba kalau kita baca fikih itu alasan-alasan kenapa poligami perempuan ini tidak boleh poligami kan? Oh nanti bercampur anaknya nggak jelas. Sekarang teknologi ternyata bisa mendeteksi. Nah itu ketakutan orang terhadap menggunakan ini terlalu bebas gitu. Ketakutan orang. Sama dengan yang disampaikan oleh Nursal tentang coba media. Muncul kritikan waktu haji itu kalau tidak bulan haji saya Pak. Kan udah ada beberapa kan? Iya. Karena orang yang daftar sekarang Afrizal 25 tahun lagi baru kita melaksanakan haji. Kalau begitu gimana solusinya? Bisa nggak? Karena ini begini, haji ini waktunya dibikin fotokopi, pelaksanaannya sama, seluruhnya prosesnya sama. Bisa nggak? Kan sudah ada beberapa saran-saran dari, saya kira ketika di awal akhir abad ke-20 itu sudah ada usulan dari beberapa kelompok-kelompok tertentu agar pelaksanaan ibadah haji itu tidak hanya di bulan haji itu. Misalnya gitu.
Nah, ini kita sebagai ilmuwan harus melihat ketegangan-ketegangan yang muncul dari sini. Soal wilayah-wilayah itu saya kira kalau orang yang terlalu khawatir katanya soal ibadah itu tidak bisa, tapi dalam hal tertentu Nursal terpaksa juga mendiskusikannya gitu. Terpaksa juga seperti masa Covid kemarin lah ya, atau sholat Jumat yang di ini Nur Hema, yang di Jawa Timur pabrik. Sholat Jumat itu sekali atau 2 kali, boleh berturut-turut. Karena mereka bekerja shiftan Pak Gus Fahmi di pabrik sepeda motor. Shiftnya itu berganti. Sholat Jumat itu di awal apa di Jumat? Shiftnya itu berganti di jam 2. Sementara waktu zuhur itu di jam 12. Mereka tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Maka oleh mereka nanti sholat Jumatnya jam 2. Bukan jam 12. Itu realitas yang pendekatannya gitu. Sama waktu saya dulu di Belanda, itu karena daya tampung masjid terhadap orang sholat Idul Fitri itu nggak tertampung Pak Azizah. Maka sholat dulu 3 shift, baru khutbah terakhir. Jadi sholat shift satu kloter, keluar, sholat lagi, keluar, sholat ketiga masuk kloter, baru satu khatibnya. Itu kan nggak pernah dilakukan Nabi gitu loh. Nggak pernah gitu. Tapi realitas seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, Kayak sama sholat jenazah juga berulang-ulang ya. Bah? Sholat jenazah ada yang berulang-ulang 3 kali di Jakarta di kampungnya. Ya. Sama juga dengan misalkan yang kalian sampaikan dengan kissing the black stone itu. Mencium hajar aswad itu apa gitu loh. Tapi pertanyaannya itu apa maksud? Nanti kan nanti ada makalah kan cara mengetahui maqasidus syariah ya. Itu paper siapa ya? Nanti kan ada tuh. Itu paling penting tuh, cara mengetahui maqasidus. Sama dengan mencium hajar aswad itu. Kenapa Tuhan menyuruh orang penanya itu harus kissing the black stone? Umar mengatakan, if the prophet is not kissed, I will not kiss it. Kalau Nabi Muhammad tidak mencium, dia kecium doh. Kan gitu ya. Berarti kan ta'budi dia terserah mau apa, yang jelas gue cium. Gitu ya. Tapi kan orang-orang kita sekarang itu apa maksudnya? Nah ini harus kita bisa jadi seperti katakan oleh media, mungkin pengetahuan orang, kedalaman orang mengetahui juga seperti itu. Maqasidus syariah ini mengabaikan pendekatan maqasidus syariah juga saya kira orang Islam itu tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Saya mau kasih contoh tentang ini Pak Gus Fahmi, tentang sekarang di Afghanistan. Itu kan yang dominan pemerintahannya kelompok literal. Tidak boleh perempuan Azizah kini sekolah di Afghanistan Ledo, karena masuk Taliban tahun 80-an itu mereka berkuasa. Mereka pendekatannya literal. Perempuan itu harus pakai niqab seluruhnya. Tidak boleh sekolah. Tidak boleh dia ke ruangan ketika ada laki-laki. Itu salah satu contoh tuh. Padahal Afghanistan itu di tahun 70-an 60-an seperti Indonesia, seperti kita ini gitu. Lalu berkuasalah kelompok Taliban ini dengan pendekatan hukum literal. Termasuk mereka menggunakan pendekatan seperti itu. Nah, saya pernah diskusi conference di Exeter. Salah satu idenya itu kira-kira begini. Menggunakan norma-norma lama untuk norma-norma baru. Using the old law for the new situation gitu. Sejauh mana kita masih bisa? Ini pertanyaan paling inti nih Rahmi. Sejauh mana kita bisa menggunakan nilai-nilai lama pada masa Nabi yang ada dalam Al-Quran? Karena Al-Quran dan hadis itu kan menggunakan fondasinya adalah abad ke-6 kan. Sementara kita sekarang abad ke-21. Seberapa jauh kita masih bisa menggunakannya nilai-nilai lama itu untuk modern society yang kita masyarakatnya sekarang. Nah, di situ ketegangannya itu muncul. Muncul ketegangannya di kalangan pemikir. Maka terjadi polarisasi pemikiran. Oleh saya, nggak bisa kita cegah-cegah orang untuk berpikiran begini gitu. Silakan aja dia. Kita juga berhutang kepada kelompok literal
kita juga berhutang kepada kelompok aktualisasi, anggap begitu. Kita juga berhitung. Lalu kita sebagai akademisi melihat dinamikanya, melihat dinamika tarik tambangnya. Misalkan di kasus di Indonesia Ibn Amin, tentang hadis Nabi Muhammad SAW, la yasahar qaumun walau amruhum imra'atun. Ketika Megawati jadi presiden, tidak akan sejahtera sebuah kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Hadisnya clear. Nah, itu didiskusikan secara baik. Hadis itu di dalam buku Speaking in God's Name. Tolong dibaca itu. Kelompok literal putus tidak bisa. Tidak bisa perempuan ini jadi pimpinan. Agak spesifik Afrizal, bahwa perempuan itu tidak boleh jadi imam ketika laki-laki ada. Sementara di negara lain seperti di Amerika, Anda lihat, ada perempuan jadi imam meskipun ada laki-laki lain. Ini menarik nih Bu Yulia. Kenapa sih di Amerika itu sholat jamaah pimpinannya itu perempuan? Karena para laki-laki ini baru mu'alaf. Oh, Belum pandai membaca manga-manga, tapi harus jamaah. Maka istrinya yang muslimah menjadi imam. kalau izin udah bertanya, Monggo. ya kalau seandainya kita dalam sebuah musola kecil ya, ternyata waktu itu laki-laki belum ada, ini keseharian kita aja, Ya. dan kita berjamaah secara perempuan gitu, dan imamnya perempuan sesama perempuan. Ya. Tapi dalam perjalanan ternyata rakaat Itu kedua laki-laki. atau tiga masuk laki-laki dan bikin lagi apa sholat kita nih, itu jadi permasalahan. Dan ternyata bapak-bapak di depan juga bikin jemaah juga, Jamaah lagi dan gitu kita ya. jadi aduh gimana ya, kita ya memang kita lanjutkan, tapi rasanya kenyamanan itu sudah tidak ada. Makasih. Ya. Kalau Mbak Yulia, kalau misalnya laki-laki yang datang 3 orang itu memahami cara berpikir praktek perimaman di masa di Amerika, atau salah satu buku yang ditulis oleh aku lupa namanya orangnya, ingat, dia menulis laki-laki itu mestinya langsung jadi makmum. Oh, Tapi kamu bisa nerima nggak gitu loh? nggak Iya bisa. itu kamu sendiri kamu nerima gitu loh. Afrizal ketika datang ikut nidua langsung saja jadi jamaah. Padahal, nah ini salah satu saya punya bukunya, ditulis oleh salah satu kiai dari Cirebon, Kiai titik-titik Muhammad. Dia membahas hadis itu. Memang di masa Nabi tidak pernah terjadi perempuan itu jadi imam. Malahan untuk ke masjid pun kan perempuan tidak banyak, karena disuruh sih sholat di rumah kan Afrizal. Masa Nabi loh. Nah, coba lihat kalangan-kalangan tertentu Pak Gus Fasmi, dan laki-laki kelompok tertentu di masyarakat kita Muslim, perempuannya itu tidak ada yang sholat di masjid. Ya, laki-lakinya tidak ada sholat di rumah, harus mengatakan meniru masa Nabi. Nah, kira-kira balik ke dasar tadi itu, ini bagian dari dinamika pemikiran di kalangan Islam menghadapi modernisasi dengan aktualisasi. Oleh saya, ini menarik kita lihat praktek-prakteknya itu seperti apa, gitu loh. Lalu saya tetap menyarankan, ayo kita rangkul secara pemikiran itu, lalu kita pahami gitu. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini gitu. Lalu saya kira kita akan bisa memahami itu kalau kita memang safar dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Seperti saya katakan tadi itu Mbak Yulia, sholat Jumat 2 kali itu, 2-3 kloter itu Pak Gus Fahmi. Itu karena memang read session bekerja itu memaksa mereka dibikin fatwa baru tentang itu gitu. Memaksa gitu. Atau waktu-waktu sholat itu yang Nursal. Di kita no problem, tapi di tempat lain itu ternyata problem gitu. Belum lagi masalah-masalah batasan-batasan poligami. Ketika masyarakatnya itu seperti kita tidak terlalu ekstrim perbedaan laki-laki dan perempuan. Atau seperti dialami oleh kawan-kawan pengadilan agama sekarang yang kalau bercerai itu tuh auto debit lah sepanjang hayat gaji Afrizalko, makanya dia mau nikah satu lain takut dia membayar sepanjang hayat gitu karena ada KMA ya Afrizal ya kan Putusan BKN Pak Dokter, BKN yang bikin aturan juga terakhir ini lebih menegaskan untuk itu. ya kan ada keputusan Mahkamah Agung kan Payung lebih tingginya PP, Pak. Di PP, di PP. PP. P10.
Kan itu jauh Ya. betul dari wacana diskusi pada masa-masa awal salah satu guru itu. Tapi saya paham karena saya pernah hidup di Belanda. Karena di Belanda begitu, Ya. Nursal. Makanya Ya. orang tidak mau nikah Mbak Yulia resmi. Makanya mereka memilih nikah tercatat, nikah siri. Karena nikah siri nggak perlu ke pengadilan agama, selesai aja. Dampaknya ini ke depan. Apa implikasinya? Awak pegawai negeri kalau itu dosa sewa nikah tercatat lagi gitu. Mbak tuh mah Ibnu Amin. Nah, ini karena saya paham bagaimana masyarakat Eropa, kenapa kita mengatakannya Semenleven atau kumpul kebo, karena mereka menghindari regulasi negara. Kalau baca Taniayo media lah laki-laki di Belanda, Taniayo. Makanya mereka memilih nikahnya tidak tercatat oleh negara. Kira-kira begitu implikasinya. Ini kita lihat lebih jauh. Saya udah ngeliat implikasinya sekarang nih, Lutfi. Ada keluarga pegawai negeri sampai sekarang udah 3 tahun 4 tahun terjadi ketegangan. Mereka tinggal tapi tidak mau bercerai. Ya pengadilan agama. Saya kira karena si laki-laki takut, si perempuan juga takut kehilangan harta gitu. Ini mereka apa namanya sama-sama menunggu. Ini inisiatif cerai akan dari siapa gitu. 3 tahun lalu surangko Bapak ya cuma bisa. Nah, saya sarankan mereka konsultasi. Tapi saya kira takut si laki-laki takut dia akan kena itu, si perempuan kalau dia mengajukan dia takut juga akan kehilangan itu, gitu loh. Akibatnya gantung kini kopleng kok, gitulah kira-kira. Saya kira-kira respon saya terlalu panjang, Mbak Rahmi ya. Silakan kalau ada yang lain. Izin Pak Dokter. Enggak. Perkenalkan lagi Pak Dokter, saya Aneka Yosi Hilma. Mungkin di pertemuan yang lalu kurang begitu terlihat karena memang izin pada waktu itu mengikuti, akan tetapi karena mendampingi anak ikut tes di masuk sekolah Pak Dokter. Saya sekarang di Pekanbaru Pak Dokter. Menarik sekali kajian-kajian tentang makasid ini, terutama tadi yang terakhir berkenaan dengan sepertiga gaji, malah itu menurut Pak Dokter tadi mengatakan bahwasanya malah saya jadi berpikir gitu, karena memang apakah itu memberatkan ketika sepertiga gaji dari suami itu akan diberikan kepada istri sampai si istri itu menikah lagi gitu. Karena pada hakikatnya hukum asalnya itu kan memberi nafkah iddah. Nafkah iddah itu 3 kali quru tadi, 3 bulan itu. Kalau kami menyebutnya 3 bulan di setiap putusan kami itu 3 bulan. Jadi seandainya begitu, ada fenomena begitu, dan itu memang sudah kita dengar juga di Indonesia. Ada segelintir masyarakat atau sebagian yang memang daripada nikahnya resmi atau bercerai resmi sehingga nanti menikah resmi lagi, seorang PNS ataupun tidak, tapi ini cenderung ke PNS karena diberatkan untuk itu, membayar kepada sepertiga gajinya itu, cenderung nanti nikah di bawah tangan. Nah, ketika kita hubungkan, tentu ada aturan seperti itu. Apakah aturan yang seperti itu dapat dikaji ulang dengan adanya keadaan-keadaan yang berlaku di Indonesia? Itu yang pertama, Pak pemakalah atau Pak Dokter sebagai pengampu mata ajar di Makassib Syariah ini. Kemudian yang kedua, saya lebih cenderung aplikatif. Mungkin sangat
berdekatan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hema di awal tadi, bahwasanya fenomena yang terjadi di kita sekarang ini, di ketatanegaraan kita atau di negara kita, bahwasanya banyak atau khususnya di pengadilan agama banyaknya pernikahan-pernikahan yang di bawah tangan yang nanti juga akan lahir keturunan dari pernikahan-pernikahan itu. Maka ketika ada yang seperti itu, kami pun di pengadilan agama ketika orang tersebut mengajukan perkara ke pengadilan agama mengisbatkan nikahnya, sehingga itu kami memang sepakat untuk menolaknya. Namun ketika kita mengajukan, orang tersebut mengajukan asal usul anak, disitulah timbul perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kalau kita hubungkan dengan aktualisasi hukum Islam, dan kemudian hukum Islam itu rahmatan lil alamin bagi semua. Nah, bagaimana maqasid syariah ini bisa mengayomi hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi? Karena tidak dipungkiri banyak sekali perkara-perkara atau kasus-kasus yang seperti itu. Itu berarti kita akan melindungi anak. Contoh kemarin juga terjadi perdebatan ketika ada pengajuan perkara cerai di makalah mata kuliah lain, tetapi sangat berhubungan juga dengan ini. Ketika dia nikahnya di bawah tangan, sekarang mengajukan cerai untuk kepastian hukum terhadap pernikahannya. Dan itu masih berbeda pendapat juga kami dalam menangani perkara tersebut. Karena apa? Nikahnya, bagi yang menolaknya, nikahnya itu tidak sah karena mungkin pernikahan siri itu terjadi karena wali yang tidak sah, atau ada syarat dan rukun lain yang tidak terpenuhi, sehingga ketika dia mengajukan perkara perceraian, maka karena nikahnya dianggap tidak sah, maka perceraiannya pun tidak dilanjutkan untuk diproses atau ditolak seperti itu. Nah, terhadap hal-hal yang itu, sekarang yang lebih fenomenal itu terhadap hak-hak anak. Saya juga tadi teman saya menawarkan buku tentang hak anak atau perlindungan anak terhadap anak-anak biologis, karena fenomenanya sekarang memang seperti itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana aktualisasi dari maqasid syariah untuk mengaktualisasikan kejadian-kejadian atau fenomena baru yang terjadi sekarang ini. Namun kami juga sebagai praktisi hukum yang juga akan melakukan mungkin ijtihad terhadap fenomena-fenomena itu tidak mau kebablasan juga. Sebagaimana yang disampaikan Bu Nur Hema, ketika kita memang bisa-bisa saja membuat suatu aturan hukum, mungkin berdasarkan kemaslahatan. Kami sering setiap putusan kita pasti maslahah dan mursalah itu kita berikan, bagaimana maslahat terhadap anak, gitu kan. Nah, jadi itu fenomena yang saya lihat di pengadilan agama. Jadi bagi saya, mohon maaf Pak Dokter, saya memang berasal dari hukum umum yang masuk ke pengadilan agama dan mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk menuntun saya ke depannya dalam mempertimbangkan perkara-perkara yang ada. Jadi demikian saja pemakalah dan Pak Dokter. Terima kasih atas pencerahan yang akan diberikan.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kawan-kawan yang di PI bisa ngasih perspektif lain. Aziza. Siap, Prof. Kalau saya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makosid syariah bagi kita sebagai umat Islam yang menurut saya ini sudah dewasa, kalau saya lihat dari pemaparan Pak Dokter, maaf Pak Dokter, itu melihat walaupun kita warna-warni, memang yang kita tuju itu antara surga dan neraka. Jadi kita sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk di mana kita endingnya ditempatkan. Walaupun pada dasarnya umat Islam itu pasti akan ke surga semua, walaupun awal-awalnya disucikan, ya ada yang disucikan terlebih dahulu. Nah, saya rasa untuk makosid syariah, bagaimanapun dengan pendekatan apapun di diri kita itu, saya lihat harus melihat apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis secara substansif. Kalau kita lihat ukuran kita untuk melakukan makosid syariah itu diterapkan kepada diri kita itu membandingkan atau menyamakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, apa-apa yang ada di dalam keadaan yang di sekitar, ya, sehingga apapun perkembangan zaman itu bisa dilakukan dengan tepat hukum yang kita jalani. Seperti apa yang disampaikan oleh Uniosi mengenai anak zina atau anak yang di luar perkawinan, seperti apa, itu kan dilihat ukurannya dan bagaimana membandingkan dengan yang dulu dengan sekarang ini banyaknya warga negara Indonesia itu yang agak mirip ke luar negerian kayak gitu, Prof. Nah, kemudian yang kedua, kalau Ija menerapkan untuk diri Ija sendiri, selain membandingkan tersebut, Ija juga melihat gimana pembandingan itu secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis itu yang menekankan kemaslahatan seperti apa di dalamnya. Nah, ketika kita melihat kayak ada maslahat mursalah, maslahat apa ya yang didukung dengan sunnah ada ilatnya dan yang lainnya yang Ija ketahui, kemudian bagaimana zariahnya, bagaimana perantara menurut terminologi yang dilakukan untuk penerapan tersebut. Kemudian ya diingat-ingat pelajaran dulu yang saat zariah kayak gitu-gitu loh, Prof. Jadinya kalau Ija menerapkan hukum, memang Ija bukannya orang yang terlalu literally ya. Ija juga melihat apa yang ada di dalam teks tersebut, tapi dengan apapun analisa yang terjadi di dalam, jadi Ija padankan di situ, karena ketika kita memutus segala sesuatu itu, kita kan harus bertanggung jawab di situ. Contohnya, kenapa Ija agak sulit untuk menetapkan anak sah, asal-usul anak, karena di dalam persidangan itu setiap kasus itu sangat berbeda, dan yang tahu kita bertiga sebagai hakim di sana, kayak gitu, Prof. Jadi itu yang disampaikan mengenai permasalahan yang sekarang yang Profesor sampaikan, dan intinya kayaknya mau itu kita terapkan literally banget atau tidak ya tergantung penguasa, Prof. Kayak Profesor sampaikan yang di Afghanistan itu kan. Nah, sekarang apakah kita terlalu kebablasan atau bagaimana? Ya, inilah makanya umat Islam yang warna-warni itu memang harus punya punya prinsip yang kita pegang masing-masing dan kita pertanggungjawabkan ke depan. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, gini, hukum itu kan, apa sih hukum itu gitu ya? Itu kan sistem untuk mengontrol sosial.
system of social control untuk maintaining social order kan ya. Hukum itu dibikin. Sistem sosial yang bertujuan mengontrol social order, kira-kira begitu. Dalam hal ungkapan lain itu tuh law is politics, politics is law. Jadi sangat sangat erat. Ini masyarakat seperti apa yang akan diwujudkan? Itu pertanyaannya kan. Masyarakat yang seperti apa yang akan diwujudkan dengan ada regulasi-regulasi seperti ini? Itu pasti. Jadi dia seperti saya sampaikan di awal-awal itu tuh bahwa kemaslahatan itu every time itu bisa berbeda gitu. Dan definisi-definisi tentang itu banyak orang yang mengandung membuat definisi atau memahami. Saya kira kawan-kawan yang pengadilan agama itu kalau yang hakim pengadilan agama itu kalau saya tanya apakah pernikahan saya dinikahkan oleh wali perempuan itu ada saksi sah apa enggak? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Saya nikah di kantor KUA, ada saksi, ada wali, tercatat, sah. Saya nikah sama janda, karena menurut fikih dia tidak perlu wali, hanya perlu saksi, sah apa enggak. Itu kan kalian berbeda-beda juga tuh responnya. Sama dengan memberi nafkah. Kalau hakimnya ini, dia ngasih enggak hak yang sepertiga itu? Enggak, yang ini ngasih. Kan berbeda-beda. Nah, level kita ini levelnya cendekiawan, akan menjadi pemikir, suatu hari akan menjadi lawmakers, tidak hanya praktisi seperti kawan-kawan yang di pengadilan agama ya, sebagai praktisi, di sisi lain juga akan menjadi sebagai ilmuwan. Sisi lain itu akan menjadi cendekiawan. Suatu hari akan diminta pendapat tentang bagaimana menata masyarakat kita ini, bagaimana menata perkawinan yang tidak terkontrol. Apa nanti suatu saat kita kasih sanksi hukum, penjara? Bisa? Bagi siapa yang menikahkan orang lain dan dia tidak punya kewenangan, dihukum penjara 1 tahun. Sekarang kan Lutfi nggak ada kan? Kan nggak ada sanksi kan? Kosong. Nggak ada kan? Kosong. Loh, hukum itu Nggak ada. maksudnya apa? Hukum itu maksudnya apa? Kalau ada Itu sanksi, kalau tidak hukum kan? ya. Lah ini apa gitu? Nah, itu kan artinya mungkin akan suatu saat akan ke sana, tapi masih dalam proses. Sama dengan poligami itu, Pak Rizal. Bagi siapa laki-laki yang nikah lebih istri 1, tidak ada izin dari pengadilan agama, maka dia dipenjara sekian bulan. Nah, sekarang kan yang akan dipenjara itu tuh kalau dalam kasus zakat, kalau dia tidak berwenang mengumpul zakat, maka tapi kan praktek di lapangan tidak pernah diterapkan. Kan tidak pernah ada, Pak Rizal. Nah, bisa enggak kita bikin regulasi? Kalau misalkan kawan-kawan yang pengadilan agama mengatakan, oke, bagaimana cara stopnya? Iya, sanksi. Di kriminal seperti di Aljazair yang mengkriminal laki-laki yang poligami tanpa izin. Itu penjara tantangannya. Dia kan nggak ada sanksi. Apakah itu udah terkait dengan sekutu syariat terhadap pensyariatan tersebut gitu? Tentu ya. Kan ada kan kalau kita lihat di masalah ada kan syariat secara qat'i menyatakan pensyariatan suatu syariat gitu. Sedangkan di sisi lain ada syariat itu sukut gitu, diam dalam menetapkan syariat. Sehingga Nabi pun diam, Allah pun diam. Sehingga ketika setelah Nabi wafat, para sahabat melakukan apa yang tidak disyariatkan oleh syariat sebelum secara qat'i. Sepertinya pengumpulan mushaf, ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf pencatatan. Dan itu juga bisa berimbas ke itu, bisa jadi apakah pencatatan nikah itu bisa jadikan sekutu syariat di situ gitu, pensyariatan Islam yang didiamkan oleh syariat gitu. Akan bisa dialihkan seperti itu udah. Iya, pertanyaannya itu gini, kenapa kita tidak tegas mengatakan bahwa nikah sah itu adalah nikah yang tercatat dengan agama, di luar itu sanksi, gitu. Berarti kan kita masih nerima juga kan? Kan nggak ada sanksinya. Lo gimana hukum kalau nggak ada sanksi gitu? Kan itu bukan hukum namanya. Kan salah satu kritik terhadap undang-undang perkawinan itu tidak ada sanksi pidana kan? Jadi itu coba apa yang dimaksud dengan hukum? Kan gitu. Dasar gitu ya. Kalau dia melaksanakan dia dapat tanda kutip pahala, kalau dia meninggalkan tanda kutip dosa. Dosa itu apa? Kalau dia
melaksanakan sesuai regulasi, maka dia mendapatkan public facilities. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia kena sanksi. Sanksinya pidana. Sanksi sosial pun kita udah nggak ada. Malahan sekarang masyarakat agak permisif terhadap nikah-nikah seperti itu. Contoh aja gitu. Tapi maksud saya ingin mencontohkan bahwa dalam masyarakat tertentu hanya mungkin catatannya gini, Anita, catatannya itu adalah oleh saya hukum itu berevolusi. Nah, sekarang kita dalam tahap waktu di sini, begini kondisi hukumnya gitu. Ke depan mungkin gimana kondisi hukumnya? Bisa jadi nanti ketika kita sudah mati, kita muncul ke permukaan bumi, ternyata orang yang menikahkan yang tidak kewenangannya itu kena sanksi hukum gitu. Saya kira media dapat cerita banyak tuh ya, kantor KUA kena bobol, surat nikah Ya, hilang gitu ya. Pak Nah, Ibnu itu Amin juga apa tahu tuh? itu. Mbak media? Pak Ibnu Amin juga tahu itu, Pak Karton. Iya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Gitu loh. Waktu dia kepala keluar di sana itu kadang Di Kota Tangah ya media ya? Kalau itu utara. media dulu di KUA, Pak Karton. Kalau kini sudah di Balai Diklat. Yang pencurian Oh surat iya, nikah itu? di kantor KUA itu biasa. Iya, itu secara reguler terjadi pencurian surat nikah. Betul, Secara reguler gitu. Kalau kini sudah tidak ada lagi tuh, Pak Karton. Karena sudah Ya. sistem online. Tapi itu kan maksud saya itu bagian dari dinamika masyarakat kita gitu loh. Ya, saya nggak tahu nanti surat nikah elektronik ini seperti apa gitu ya. Let's see. Apa ya? Nah, saya ngasih contoh salah satu bagus contohnya tentang literal. Membayar zakat gitu. Saya kira lebih bagus agak literal. Misalkan kalau kamu punya kambing 40 ekor, sekian ekor dikeluarkan zakatnya. Itu saya kira diambil aja kambing kau limuiko diagihan, maka para orang miskin itu punya kambing. Itu kan literal tuh. Daripada boleh nggak diganti dengan uang, kan Iko Imam Abu Hanifah dipikir sangat rasional ya. Boleh diganti dengan uang, maka nan si miskin kau nggak kunjung punya kambing. Ada pitunya makan saya gitu. Itu kan bagus tuh kalau misalkan dia punya seseorang peternak misalkan punya kambing 200 ekor, maka dia harus mengeluarkan zakat 20. Tidak boleh diganti dengan uang. Sesuai dengan hadis, diambil 20, dikasih 20 ekor itu ke miskin. Mereka menjadi peternak kambing baru. Saya kira itu sisi lain, sisi bagus dari pemahaman literal. Yang jadi unsur praktisnya hilang, tetapi orang miskin punya kambing kan 20 ekor. Tidak boleh diganti sama uang gitu. Contoh gitu. Kalau masih ada yang didiskusikan, ini udah jam 10 loh. Iya. Jam 10 ya. Dikit, Bro. Pak Dutor. Yap. Terima kasih, Pak Dutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita tentang syariat dan maqasid, hubungan maqasid dengan syariat. Saya belum menemukan titik terangnya tadi. Tapi makanya saya ingin menyimpulkan sendiri ini, Prof. Pak Dutor. Pertama, yang dimaksud syariat itu kalau kita lihat hadis daripada Muaz bin Jabal itu adalah Al-Quran, Sunnah, ditambah dengan ijtihad. Hanya saja ketika dalam Al-Quran tidak ditemukan, baru kita lihat Sunnah. Ketika tidak ditemukan dalam Sunnah, barulah kita lihat, baru kita beristihad. Karena dalam hadis itu dikatakan, fa'in lam tajid. Jadi kalau betul-betul tidak ditemukan dalam Al-Quran, kita baru melihat hadis. Begitu juga ketika tidak ditemukan dalam hadis, kita baru boleh beristihad. Nah, syariat sudah ditentukan pamannya sholat, ya, puasa, zakat, haji contohnya. Nah, maqasid fungsinya hanya menjelaskan maksud daripada syariat tadi. Contoh, sholat. Sholat itu maqasidnya itu mencegah orang dari keji dan mungkar. Jadi orang yang melaksanakan sholat tujuannya supaya dia tidak tercegah dari keji dan mungkar. Ya.
Itu perannya makasid hanya menjelaskan itu. Tapi yang syariat tetaplah sholat. Begitu juga puasa, zakat contohnya. Itu untuk membersihkan harta. Haji umpamanya untuk mengadakan pertemuan atau musyawarah di Mekah. Nah, setelah mengetahui makasid syariah ini, kita umpamanya udah tahu tadi makasid syariah tadi umpamanya zakat untuk membersihkan harta. Setelah mengetahui makasid, kita tidak boleh merubah syariat. Tidak boleh merubah syariat. Seperti tadi Pak Nursa mengatakan setelah tahu tujuannya haji itu umpamanya untuk mengadakan pertemuan, lalu kenapa harus di Mekah? Lalu kita buat aja di Pariaman contohnya. Jadi tidak bisa maqasid ini merubah syariat. Contoh juga tadi yang berkembang pendapat Pak Masdar, Mas Udi, pernah juga saya sampaikan ke Pak Doktor. Setelah tahu maksudnya haji itu, lalu haji itu dirubah, Al-Hajju Asyhur Ma'lumat itu dirubah menjadi bulan Syawal umpamanya. Ini merubah syariat. Setelah tahu tujuan maqasid, dia rubah syariat. Contoh juga Pak Masdar juga ini berpendapat zakat itu tujuannya tadi kan membersihkan harta. Membersihkan harta. Setelah tahu tujuan maqasidnya itu membersihkan harta, tapi Pak Masdar kemudian berpendapat zakat itu sekarang diganti dengan pajak. Jadi zakat itu sudah tidak up to date, lalu yang up to date itu pajak. Ya. Jadi ini kebablasan menurut saya. Ketika sudah tahu tujuannya, syariatnya yang dirubah. Sedangkan maqasid ini kita hanya mempelajari supaya lebih memahami kenapa sholat itu diadakan, kenapa zakat itu diadakan, kenapa haji itu diadakan. Tapi tidak boleh merubah daripada syariat itu sendiri. Nah, jadi titik ini yang tadi saya belum menemukan penegasan Pak Doktor, di mana sebetulnya wilayah maqasid itu. Apakah betul maqasid itu sudah tahu tujuannya kita merubah syariat? Menurut saya tidak. Maqasid ini hanya sekedar menjelaskan maksud daripada syariat. Ya. Itu Pak Doktor. Itu kawan-kawan sekalian contohnya Pak Gus Fahmi yang sangat literal itu. Iya. Saya sepakat Pak Dokter. Simple, literal. Tapi jangan lupa Pak, nggak bisa dipakai Pak. Jadi kenapa muncul ide, solusi, cara berpikir maqasid untuk keluar dari cara berpikir sederhana seperti itu? Untuk keluar, dan itu jangan lupa, munculnya baru abad ke-13, cara berpikir maqasid syariah ini. Pada masa ini nggak ada kayak Bapak itu cara mikirnya. Nah, misalkan, la nikah illa wahidin wa syahidain minkum. Tidak sah nikah tanpa wali dan saksi. Gitu aja kok hadis. Bagi kiro kalau mau nikah tidak tercatat kan sah menurut agama. Sementara kawan-kawan yang lain mengatakan itu tidak sah. Terkunci Pak. Kalau hanya berpikir sederhana nas hukum. Nas itu Al-Quran hadis. Dalil adillatul ahkam. Adillatul ahkam itu antara lain maqasid. Adillatul ahkam. Kan dia ada dua istilah ya, kawan-kawan yang belajar usul fikih. Ya kan? Masadirul ahkam dengan adillatul ahkam. Nah, adillatul ahkam itu ada muttafaq alaih, ada ghairul muttafaq. Adillatul ahkam itu ulama sependapat. Nas yang adillatul ahkam yang disepakati ulama itu Al-Quran, hadis. Ya. Yang lainnya, qiyas dan ijma, lalu yang lainnya berbeda pendapat. Nah, seperti ini. Kan Bapak berbeda pendapat, tidak mau menerima logika, maka maqasid syariah. Enggak apa-apa gitu. Tapi apa? Bisa enggak Bapak hidup tanpa menggunakan logika maqasid syariah? Enggak bisa hidup. Maka oleh As-Satibi dikasih solusi, jangan lihat permukaannya. Istilahnya siapa tadi? Lihat dalamannya gitu. Lihat dalamannya, lihat kontekstualitasnya. La yasara qaumun wala umum rahatun itu udah terkunci. Enggak boleh diindukkan jadi pimpinan titik. Silakan Bapak ke Afghanistan sekarang. Gitu aja ceritanya. Silakan Bapak ke Saudi. Saudi itu baru boleh perempuan nyetir mobil aja baru 2 tahun lalu, Pak. Mereka tidak boleh kuliah di universitas. Karena mereka la yasara qaumun wala umum rahatun.
Berarti tidak Jadi boleh hakim, ketua PA perempuan. Jangan ketua hakim PA aja. perempuan juga nggak ada. Nggak Hakim boleh jadi perempuan. hakim itu tidak boleh, Pak, menurut hadis. Di Ya. Indonesia ketika tahun 1965 pertama perempuan jadi hakim, 65, 64, Pak, itu terjadi perdebatan luar biasa. Dan pejabatnya itu mundur, Pak, gara-gara itu. Coba baca ya Lutfi tahun 64, saat perempuan pertama jadi hakim di Indonesia. 64, Pak. Sebelum itu tidak boleh. Itu Pak, pejabat yang menunjuk, karena itu jabatannya di Kementerian Agama, mundur Pak. Dia tunjuk perempuan jadi hakim pertama. Karena apa? Iya, nggak boleh jadi hakim gitu. Nah, itu dia Pak, kenapa As-Satibi mengeluarkan ide Maqasidus Syariah. Karena terkunci dengan pendekatan teks nas gitu. Dia tidak bisa berkembang, maka dia keluarkan ide, oh kalau begitu solusinya, kan kalau Bapak lihat perdebatan itu gini, boleh nggak bernyanyi? Sederhana, coba. Bernyanyi. Itu kebiasaan kalangan sufi. Berzikir Pak, subhanallah itu berjam-jam. Oleh As-Satibi, hukum itu nambahkan namanya hukumnya boleh. Boleh itu Pak, oleh As-Satibi bisa menjadi haram dan bisa menjadi wajib tergantung momen ketika itu. Kalau Bapak bernyanyi-nyanyi aja, tinggal mengabaikan keluarga, maka bernyanyi itu haram. Kalau Bapak bernyanyi-nyanyi dapat duit, menghidupi keluarga, maka itu wajib. Kan gitu jadinya cara As-Satibi berpikir kan. Jangan lupa bahwa buku As-Satibi itu lahir dari perdebatan dia dengan para sufi. Jangan lupa tuh backgroundnya. Tolong dibayar. Dan itu nggak kelihatan di dalam Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah atau Al-Muwafaqat fi Ushulul Ahkam itu. Tapi ditulis orang ternyata dia berdebat dalam banyak hal. Tolong dibaca buku Al-Halaq soal itu. Nah, Pak Gus Fahmi, betul pendekatannya seperti itu, tetapi ketika berkembang masyarakat lebih kompleks, pendekatan Bapak seperti itu sulit diterapkan. Maka As-Satibi memberi solusi. Oleh dia perlu makasih. Dan itu salah satu bagian dari Adillatul Ahkam. Adillatul Ahkam ini kalau Bapak baca bukunya Usul Fikih Pak Amir Syarifuddin, dalil ahkam itu artinya adalah cara berpikir. Kira-kira begitu catatan saya. Mindsetnya para ulama fikih gitu ya. Ya, tapi apa Dokter, ketika syariat itu sudah jelas, kita kan tidak boleh lagi membuat sesuatu yang tidak mendesak, contohnya. Tadi seperti Bapak kasih contoh, itu aja saya tuh. Seperti zakat tadi sudah dikunci untuk asnaf yang 8. Tapi ketika orang menerjemahkan zakat itu boleh umpamanya untuk fisabilillah dibuat hotel. Hotel ini perlu umpamanya. Ini kan keluar dari maksud daripada zakat tadi. Zakat tadi digunakan. Kalau di sini mungkin gitu Pak, tapi di tempat lain dia bisa bikin gitu Pak. Gitu loh, bagaimana dia memformulasi gitu. Maka itu dia pentingnya coba. Tolong dibaca buku Speaking in the God's Name. Ya. Bahwa ulama itu berdinamika dengan kebutuhan lokal. Hukum itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti saya katakan, cara-cara berpikir sederhana seperti itu memang sederhana, tetapi kembali kepada masa dulu. Sementara hal-hal yang berkembang itu silakan berkembang. Maka kan saya menyimpulkan bahwa terjadi ketegangan dari kelompok-kelompok pemikir ini seperti Bapak gitu. Terjadi ketegangannya. Kami nggak pakai jenggot Pak. Gitu, Bapak pakai jenggot kan dasarnya hadis sama Bapak, kami enggak gitu, nggak ada esensinya tapi oleh Bapak itu kan penting karena mengikuti Nabi, mengikuti nas kan gitu Bapak bilang toh. Jadi biasa aja lah Pak, maksudku coba Pak ke narasi Wat Pak, narasi Wat di Patani itu kelompok jamaah tablighi, ngeri Pak, itu aja mereka aja di sana Pak gitu. Ya, artinya gini, Dokter. Jadi seperti tesis yang mau disertasi yang saya mau buat. Pajak ini kan kita tidak ketemu nasnya di yang kat'inya nggak ketemu. Nah, dengan pendekatan maqasid nanti kan kita boleh membuat tesis bahwa pajak ini kan akhirnya dibolehkan.
Cuma kita tidak menemukan dalil yang qat'i tadi. Tidak menemukan dalil yang qat'i, kita buatlah pajak tapi berdasarkan maqasid. Tapi kita Loh, tidak Pak, tahu. maaf saya. Maqasid itu dalil, Pak. Hmm. Dalil tuh maqasid itu. Adillatul ahkam, ya enggak. Maksud itu dalil, Pak. Ya, bagian dari ijtihad yang Pak Gusmami masukkan tadi itu Pak Dokter. Kutipannya itu loh, Pak. Kosakata yang Bapak gunakan itu dalil, Pak. Hmm. Tapi nas Al-Quran hadis nggak ada. Tapi dalil ada. Hmm. Oh, coba baca, pernah baca buku usul fikih Pak Amir Syarifuddin nggak ya? Tolong Bapak dibaca detail lengkap Iya. gitu. Hmm. Tentang adillatul ahkam dengan masadirul ahkam. Apa perbedaan adillatul ahkam dengan apa bedaan dengan masadirul ahkam? Saya kira Iya. buku Pak Amir usul fikih itu ya, saya lupa jilid 2 apa jilid 1. Ada. Saya, Oh, masih ada buku Iya. sama rapinya. itu bukunya. Iya. Ya Jilid pakai 1. Amir itu. Saya nggak tahu Min apa jilid 1 jilid 2 Min yang tentang adillatul ahkam. Jilid 1 salah. Jilid 1 ya. Ini Ya. ini buku Pak Nasrun ada juga tuh. Oh, Pak Nasrun ada juga ya. Jilid usul fikih satunya. Seperti Ada. satu. Itu buku apa, Rahmi? Pembaharuan Pembaruan pemikiran hukum pemikiran Islam. dalam hukum Islam ada babnya itu tentang pajak dan zakat. Ya. Oh, ya itu mungkin saya ingin adu argumen tadi Pak Dokter. Jadi kalau nas yang qat'i kita sudah dikunci itu pajak tuh tidak ada. Tapi kalau lihat maqasid itu bisa jadinya itu ketemu. Itu juga hati-hati Pak Gus Fahmi ya. Kategori qat'i dan tidak qat'i itu juga ulama yang ngasih tahu Pak. Nabi tidak pernah. Itu pemikiran Pak. Jangan lupa. Misalkan gini, salah satu kur itu qat'i apa enggak? Qat'i pasti gitu loh. Iya. Tapi dia masih bisa kita Qat'i wal wurud dan qat'i dilalah. Ya. Oke. Saya minta lebih banyak membaca buku-buku yang saya sarankan. Untuk pemikiran pembaharuan hukum Islam saya kira betul-betul betul kita memahaminya gitu. Seluruh narasi-narasi pemikiran Islam itu kita pahami. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Kita nggak bisa mengabaikan narasi apapun gitu di level, apalagi kita sebagai akademisi lah kira-kira gitu. Kita tidak bisa enggan membaca satu buku, tapi kita penting melihat argumen dia apa gitu. Ini argumennya apa gitu. Masalah lain seperti saya katakan Taliban, mereka argumennya apa, maka seperti itu mereka sekarang seperti itu. Tapi saya kira kuncinya yang dikatakan oleh Rahmi itu, cara berpikir ini the way to actualize. Jangan lupa nih Pak Rahmi ya, kunci dari pemakalah hari ini itu kita kan punya di situ, agar ada jalan mengaktualisasikan hukum Islam agar sejalan dengan perubahan sosial yang ada. Salah satu curinya tentu ini orang-orang modernis nih Pak Agus Fahmi yang mikirnya ingin mengaktualisasikan nih kelompok-kelompok modernis, mereka nggak perlu aktualisasi, gini-gini aja lah gitu. Ya, itu kita paham juga karena pemakalah tadi itu orangnya modernis, dia ingin mengaktualisasikan hukum Islam gitu. Kira-kira gitu ya, Nursal. Ya, Pak Dokter. Mungkin kuliah ke depannya ada makalah buku satu lagi. Ya, kita fleksibel aja. Ya, Kapan oke. gitu. Kan tidak mesti berurut makalahnya besok pengen aku gitu, nggak apa-apa. Iya, baik. Buku ini Pak Dokter, buku Speaking the God apa tadi name? In God's name ya. Ada PDF-nya itu Pak Dokter. Bisa Ada dicari. bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya aku nggak punya. Aku punya bahasa Indonesianya tapi nggak punya PDF-nya. Ya, Khalid Abu Fadal, salah seorang pemikir hukum Islam masyhur di Amerika, dia Khalid Abu Fadal. Bisa juga kamu lihat ininya Rahmi di YouTube, Speaking in God's Name, dia memaparkan buku itu isinya apa gitu.
Khalid, Bu Fatul. Kira-kira begitu untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat-sehat lah. Ya. Amin. Betul. Makasih Terima banyak. kasih Pak Dokter. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Tutup Pak Ketua. Pak Ketua, makasih. Mana Pak Ketua, Pak? Dan Nursal. Pak Dokter, kan udah ditutup ya. Ija punya pengalaman. Dulu kan Iya, Ija MTS ya, Pak Dokter. Ija kan memang Ija